Sulastri memang harus dipensiunkan. Untuk yang kedua, yaitu Bapak Dirmawan akan tetap dipertahankan karena beliau sudah sesuai dengan kualifikasi. Selain itu juga untuk kualitas kinerja dari Bapak Dirmawan sudah bagus. Untuk yang ketiga yaitu ada Ibu Tutu yang akan tetap dipertahankan karena beliau sudah sesuai dengan kualifikasi dan analisa SKP dari beliau sendiri sudah bagus. Untuk yang terakhir yaitu ada Bapak Jonathan, di mana dia akan didiklatkan karena beliau dalam kualifikasi pendidikannya masih kurang dan memang perlu pelatihan untuk jenjang ke depan Bapak Jonathan itu sendiri. Jadi kesimpulannya terkait perencanaan tersebut, dalam informasi tambahan berada di tabel tersebut bahwa analisis ABK organisasi mengatakan jumlah ideal pegawai adalah 4,5 orang, sedangkan pada data terdapat 4 orang saja, maka itu nanti akan terjadi pengrekrutan pegawai yang berjumlah 5 orang pegawai agar semuanya ideal. Untuk poin yang kedua yaitu ada perencanaan keseimbangan. Dari hasil tabel informasi di atas, karena Ibu Sulastri akan dipensiunkan, namun beliau sebelumnya memiliki beban kerja yang overload, maka Ibu Sulastri ketika pensiun, beban kerjanya akan diberikan kepada pegawai baru kedua dan Bapak Jonathan. Sehingga ketika Ibu Sulastri pensiun, beliau sudah tidak ada tanggungan terhadap pekerjaannya. Yang kedua yaitu Bapak Dirmawan, dia akan tetap dipertahankan menjadi pegawai, akan tetapi beliau memiliki beban kerja yang overload, maka dari itu Bapak Dirmawan beban kerjanya setengah akan diberikan kepada pegawai baru yang pertama, sehingga Pak Dirmawan memiliki beban kerja yang ideal. Yang ketiga yaitu untuk beban kerja pegawai baru yang pertama sudah ideal karena dia mendapatkan beban kerja dari Bapak Dirmawan yang sebelumnya overload. Yang kedua yaitu untuk pegawai baru yang kedua dia mendapatkan beban kerja yang ideal karena dari beban kerjanya Ibu Sulastri yang telah dipensiunkan. Selanjutnya itu ada Bapak Jonathan. Beliau memiliki beban kerja yang underload dan beliau akan didiklatkan dahulu sesuai pernyataan yang di atas. Sehingga Bapak Jonathan ditambah beban kerjanya dan beban kerja yang didapatkan yaitu dari beban kerja Ibu Sulastri yang mana Ibu Sulastri sudah pensiun dan beban kerja dari Ibu Tutu. Yang Ibu Tutu sebelumnya itu beban kerjanya sangat overload. Yang keenam yaitu Ibu Tutu memiliki beban kerja beban kerja Ibu Tutu sebelumnya sangat overload sehingga harus diberikan beban kerjanya kepada pegawai yang lainnya. Maka dari itu beban kerja dari Ibu Tutu sendiri telah diberikan kepada Bapak Jonathan yang tadinya didiklatkan karena beliau harus memberikan pelatihan dan Bapak Jonathan memiliki beban kerja yang sangat underload. Untuk yang terakhir yaitu ada pegawai baru ketiga di mana menggantikan Bapak Jonathan ketika diklat dan beliau diberikan beban kerjanya agar ideal dan beban kerja tersebut berasal dari beban kerja Ibu Tutu yang sebelumnya overload. Untuk yang poin ketiga ada perencanaan rekrutmen dan seleksi. Di sini kan saya memilih pengrekrutan eksternal di mana nanti akan melalui Badan Kepegawaian Negara dan proses seleksinya itu tersendiri. Jadi untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan itu kan sendiri ya Mbak Berti. Dan di sini ada syarat umum untuk CPNS Kemendikbud sendiri seperti yang sudah saya jelaskan. Nah, serta ada syarat khususnya yaitu untuk jalur kebutuhan umum, jalur kebutuhan khusus untuk mahasiswa yang berprestasi serta jalur kebutuhan untuk disabilitas. Untuk poin terakhir yaitu ada perencanaan pengembangan sumber daya manusia. Jadi berdasarkan hasil analisis di atas, kalau menurut saya, di sini akan saya berikan 3 pelatihan, di mana yang pertama itu untuk pegawai yang memiliki kualifikasi pendidikan kurang sesuai seperti Bapak Jonathan, agar beliau tetap ketika nantinya sudah berikan pelatihan, beliau memiliki skill yang bertambah. Untuk yang kedua yaitu memberikan program pelatihan kepada pegawai baru, di mana meskipun mereka ketika seleksi sudah memiliki kriteria yang sesuai kualifikasinya, tapi alangkah lebih baiknya pegawai baru mendapatkan bekal yang lebih ketika nanti biar di pekerjaan biar lebih bagus dan profesional. Untuk yang ketiga, saya akan memberikan program pelatihan bagi pegawai yang tetap, meskipun mereka tetap dan memiliki kualifikasi pekerjaan yang sesuai, tapi alangkah lebih baiknya mereka diadakan
upgrading untuk menambah dan mengevaluasi serta memantau bagaimana sih kinerjanya mereka selama ini, apakah memang bertambah atau malah menurun. Jadi kayak bisa lebih jadi patokan tolak ukur seperti itu, Mbak. Mungkin itu presentasi dari hasil paparan praktikum saya. Kurang lebih yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, terima kasih Elma. Ada yang mau berpendapat atau mengomentari hasil dari analisa Elma? Oke, mengambil contoh soal yang sama, tetapi analisanya berbeda. Ya jelas berbeda karena setiap orang punya alasannya masing-masing, kenapa dia harus didiklatkan, kenapa dia mutasi dan lain sebagainya. Kalau soal perencanaan kebutuhan masa depan saya nggak ada masalah karena alasannya tepat dan argumentatif ya. Artinya di sini dari 4 orang pegawai itu alasannya masuk akal dan bisa diterima. Tetapi yang kurang adalah ketika Anda mengatakan bahwa Anda butuh 5 orang pegawai, alasannya kenapa? Nggak hanya soal ideal dong. Kok bisa Anda mengatakan kenapa itu 5 itu menurut Anda ideal? Sedangkan menurut saya orang BKD misalnya yang menginginkan saya menetapkan 4 orang, ketika kita beradu argumentasi Anda pasti akan kalah. Kenapa? Karena 5 orang pegawai yang menurut Anda ideal tidak ada argumentasinya. Nah, itu yang masih menjadi catatan. Kemudian yang kedua, perencanaan keseimbangan yang saya tanyakan adalah kenapa Bapak Jonathan harus diganti dengan yang baru ketika diklat. Nah, dalam sistem organisasi pemerintahan ini tidak dianjurkan. Kenapa? Karena kalau kita merekrut orang baru hanya untuk menggantikan yang diklat, itu akan menghabiskan anggaran. Dan itu tidak terjadi. Biasanya ketika orang itu sedang diklat, pekerjaan yang lain itu akan dibebankan kepada orang-orang yang misalnya kalau pekerjaannya teknis itu yang magang, yang pekerja PPPK, kemudian kalau hal-hal yang sifatnya keputusan, mengambil keputusan, itu pasti akan di-offer ke pimpinannya. Gitu. Jadi rekrutmennya yang betul bukan 3 orang, tetapi rekrutmennya yang betul adalah 2 orang. 1, itu karena hasil ABK-nya overload. 2, karena menggantikan Ibu Sulastri. Kalau Bapak Jonathan tidak dipilih untuk mutasi, tetapi didiklatkan. Tapi kalau kamu memilih Bapak Jonathan dimutasi, betul jawabannya 3. Karena menggantikan Bapak Jonathan yang dimutasi. Oke, sama halnya di perencanaan rekrutmen dan seleksi. Punya Evi, punya Elma, punya sama-sama masalah yang sama. Pertama adalah kenapa internal eksternal itu biasanya belanja pegawai akan diikutkan di dalam argumentasi. Ingat ya, jadi nanti kalau ada soal ujian keluar yang kayak begini, kenapa rekrutmen eksternal itu boleh dilakukan atau rekrutmen internal boleh dilakukan, pasti alasan belanja pegawai itu jadi alasan utama. Kenapa memilih internal, kenapa memilih eksternal. Nah, di sini belum disebutkan. Kemudian alasan lain misalnya kenapa eksternal itu kan kemarin saya sudah katakan misalnya kebutuhan akan orang-orang yang kreatif sehingga kalau misalnya rekrutmennya internal ditakutkan akan mendapatkan orang-orang yang lama yang tidak bisa berpikir kreatif mandiri, kemudian yang lain-lain. Nah, makanya pilihnya eksternal biar kita dapat orang-orang yang lebih muda, yang lebih ngerti soal kreativitas di dalam pengembangan dinas ini gitu. Nah, sama halnya di persyaratan khusus. Kalau Anda hanya menyebutkan untuk jalur khusus itu yang memiliki ijazah, ijazah apa, jurusannya apa, kemudian kemampuan yang harus dimiliki apa. Nah, ini hati-hati teman-teman harus detail.
Jangan sampai salah merekrut orang. Itu kenapa harus detail. Kemudian yang terakhir, sama juga masalahnya. Siapa sih yang didiklatkan? Disebutkan dulu namanya. Oh, yang dibutuhkan adalah Bapak Jonathan. Kalau isi diklatnya, saya setuju. Sangat setuju dengan alasan atau argumentasi Anda. Dan masuk akal, bahkan ini detail sekali. Tidak hanya menyebutkan, oh Bapak A butuh communication training, oh Bapak Jonathan butuh training komunikasi politik dan lain sebagainya, tetapi Anda sebutkan. Nah, kalau yang didiklatkan juga yang baru, ini kan memberikan program pelatihan bagi pegawai baru, ini sebetulnya ya harus disebutkan di awal juga. Jadi yang akan didiklatkan adalah pegawai Bapak Jonathan sebagai pegawai lama dan pegawai baru. Gitu. Itu aja. So far udah oke. Cuman hati-hati beberapa argumentasi yang malah penting justru tidak muncul di sini. Gitu ya. Mbak Helen mau tanya. Oke, silakan. Berarti kan ini kan saya kan ngambilnya Pak Jonathan kan didiklatkan. Berarti kan otomatis beban kerjanya kan masih sisa satu dari Ibu Tutu. Berarti seharusnya emang sebenarnya aku tuh mau ini Mbak, awalnya 2 pegawai aja. Cuman aku mikirnya kayaknya boleh deh 3 pegawai, ya udah makanya aku ambil yang 3 pegawai. Berarti kalau semisal kayak gini kasusnya, beban kerja yang dari Ibu Tutu itu nggak dilimpahkan ke yang didiklatkan sehingga pengrekrutan pegawai baru, tapi boleh kayak misal dengan argumen diberikan kepada orang yang magang atau staff yang kayak gitu-gitu Mbak. Berarti. Oke, gini, sekali lagi ya, perencanaan ini bukan untuk sekarang. Perencanaan ini untuk 2 tahun ke depan. Artinya kita merencanakan bahwa 2 tahun ke depan tuh kita pengennya udah settle. Bapak Jonathan ya sudah selesai untuk diklatnya. Kemudian pegawai baru ya 2 tahun lagi ya harus sudah ada, bukan 2 tahun lagi baru ngerekrut. Gitu maksudnya. Kecuali kalau misalnya eksternal kan kita memang mau tidak mau menunggu dari BKN ya. Dan itu adalah keputusan yang menurut saya juga harus bijak sebagai top leader. Apakah 2 tahun ke depan BKN akan mengadakan oprek CPNS atau tidak? Kalau misalnya tidak, berarti beban kerja yang tadi dilimpahkan ke A ke B itu harus dirombak lagi gitu kan. Tetapi kan kita sebagai top leader punya kewenangan untuk merencanakan. Nah, harapannya 2 tahun ke depan itu ya kita dapat pegawai baru, ya kita Pak Jonathan sudah selesai diklat. Nah, berarti 2 tahun ke depan semuanya insya Allah ideal. Kan pengennya gitu. Nah, makanya kemarin pas kita ngitung, kalau teman-teman masih ingat, kita sempat menghitung perencanaan keseimbangan, itu beban kerja itu kan ada yang dibagi rata, ada yang dibebankan kepada si A, si B dulu, kenapa alasannya dan lain sebagainya. Gitu, Elma. Jadi pikirnya bukan sekarang, kalau sekarang Bapak Jonathan diklat, terus pekerjaan Bapak Jonathan gimana? Enggak, tapi 2 tahun ke depan itu kenapa kita planningnya sekarang, agar supaya 2 tahun ke depan itu kita betul-betul tahu, oh kita punya sumber daya yang sesuai gitu. Oke, Mbak Helen, makasih. Oke, sama-sama. Itu ya teman-teman, saya rasa 2 contoh cukup, nanti silahkan dievaluasi sendiri. Apakah jawaban teman-teman itu sudah sesuai dengan apa yang saya minta, atau apa yang sesuai seharusnya atau tidak. Karena ujian UK 1-nya itu nanti akan ada studi kasus. Ya, jadi nggak hanya teori anjab itu apa, definisinya, bla bla bla. Karena ujiannya kan sifatnya akan terbuka. Jadi kalau terbuka akan banyak analisa, bukan pengertian-pengertian. Beda kalau di kelas gitu. Jadi kenapa ini dibahas? Supaya teman-teman besok kalau ujian tidak salah lagi. Ada yang mau ditanyakan dulu terkait dengan perencanaan sebelum kita move ke materi selanjutnya? Kita akan tinggalkan bahasan yang pertama. Mbak, kalau satu lagi nggak bisa ya, Mbak? Punya Mia. Iya. Oke, 3 menit ya.
Oke, Mbak. Ini Mia share screen sendiri aja, Mbak. Oke, silahkan. Bisa nggak multiple-nya? Nggak bisa, belum bisa. Oke, sebentar. Sudah kok, sudah multiple participant kan share. Coba dicoba lagi. Oke. Udah masuk ya, Mbak? Sudah. Silahkan. Oke, teman-teman. Baik, tabel di bawah ini merupakan tabel ABK UKM di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya, tambahan informasinya adalah beban kerja organisasi ini underload, kemudian jumlah ideal pegawainya merupakan 3,7 orang, kemudian tren belanja APBD daerah tersebut selama 3 tahun terakhir adalah 50% belanja publik dan 50% belanja pegawai. Kemudian pertanyaan untuk diskusinya adalah bagaimana perencanaan SDM yang akan dilakukan untuk jangka waktu 4 tahun ke depan. Untuk menjawab pertanyaan di atas, merujuk pada poin 1, yaitu perencanaan kebutuhan masa depan. Dari hasil ABK Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Provinsi Jawa Tengah, diperoleh data terdapat 3 pegawai yang memenuhi kualifikasi pendidikan, yaitu Roy Sinaga, Nur Safitri, dan Misa Putra Pasa. Tetapi salah satu di antara mereka, yaitu Roy Sinaga, masih harus memerlukan pelatihan. Kemudian tersisa 2 pegawai, yaitu Adinda Stefani dan Tora Firdaus. Mereka berdua akan dipensiunkan karena faktor usia dan digantikan oleh 1 pegawai baru. Nah, jadi tuh Mbak, kan yang 2 itu harus dipensiunkan, tapi penggantinya cuma salah 1 aja. Jadi nggak perlu dua-duanya begitu, Mbak. Terus juga tadi tuh sebenarnya ini diksinya itu bukan dipensiunkan, Mbak, tapi Mia pakai dimutasi, terus barusan diganti gitu. Nah, kemudian penjelasan selanjutnya, Roy Sinaga ini berusia 45 tahun, kemudian sesuai dengan kualifikasi pendidikan, tetapi masih membutuhkan pelatihan. Kemudian saya sebagai kepala dinas memilih untuk memberikan pelatihan kepada Roy Sinaga melalui diklat sesuai dengan kebutuhan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Provinsi Jawa Tengah. Karena akan sangat disayangkan ketika beliau ini tidak diterima karena hanya faktor kurangnya pelatihan, melihat latar belakang pendidikan beliau yang sudah sesuai dengan kualifikasi. Kemudian beliau ini juga dalam bekerja di tempat baru mampu dengan mudah beradaptasi sehingga nantinya dalam mengikuti proses diklat dapat dengan mudah menerima dan mengimplementasikan ilmu yang didapat. Kemudian untuk Nur Safitri Putri, beliau ini sesuai dengan kualifikasi serta pengalaman kerjanya juga sudah sesuai serta cukup memumpuni untuk langsung dapat dipekerjakan. Karena sangat jarang si pendaftar yang memiliki umur masih muda, namun pengalaman kerjanya sudah bisa dikatakan memumpuni. Maka saya sebagai kepala dinas akan tetap mempertahankan beliau. Yang saya harapkan nantinya anak muda seperti beliau inilah dapat membawa inovasi maupun perubahan positif yang bisa meningkatkan kualitas program Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Provinsi Jawa Tengah. Kemudian untuk Misa Putra Pasa, sesuai dengan kualifikasi pendidikan serta pengalaman kerja ataupun pelatihan yang beliau ikuti juga sudah sesuai dengan dinas yang dibutuhkan. Serta umur beliau masih ideal untuk bisa bekerja dengan rentan waktu yang cukup lama, sehingga nantinya dapat mempermudah kerja-kerja dinas karena tidak perlu terlalu sering untuk memerlukan staf baru. Maka dari itu saya sebagai kepala dinas ingin tetap mempertahankan beliau. Kemudian untuk Adinda Stefani Mulia, beliau ini tidak sesuai dengan kualifikasi karena faktor usia dan kesehatan. Sehingga dengan alasan usia sudah 56 tahun, maka dalam 4 tahun ke depan usia beliau adalah 60 tahun dan sudah harus dipensiunkan. Maka harus ada yang menggantikan beliau di dalam organisasi. Firdaus Al-Haki tidak sesuai dengan kualifikasi karena faktor usia dan kesehatan. Sehingga dengan alasan usia sudah 56 tahun, maka dalam 4 tahun ke depan usia beliau adalah 61 tahun dan sudah harus dipensiunkan. Dan tidak perlu ada yang menggantikan, karena di atas saya sudah mendapatkan kandidat yang cukup untuk mengisi jabatan-jabatan yang kosong. Kemudian dari hasil ABK Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Provinsi Jawa Tengah, belum ideal karena masih underload dengan jumlah ideal pegawai 3,7 orang.
Maka dapat disimpulkan dalam analisis perencanaan kebutuhan masa depan diperlukan 1 pegawai baru untuk mengikuti pelatihan, yaitu Roy Sinaga, 1 pegawai yang tetap dipertahankan, yaitu Misa Putrapasa, serta 2 pegawai dipensiunkan karena faktor usia dan kesehatan, yaitu Adinda Stefani Mulia bersama Tora Firdaus Al-Kaki. Tetapi harus ada 1 pegawai baru yang menggantikan. Total pegawai yang akan dibutuhkan adalah 4 pegawai. Alasan saya sebagai kepala dinas memilih membutuhkan 4 pegawai, padahal hasil ABK Underwood adalah tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik terkhusus pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Provinsi Jawa Tengah semakin melonjak. Maka dari itu, untuk mengatasi permasalahan tersebut, saya lebih memilih 4 pegawai agar nantinya bisa secara totalitas memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Dan alasan lainnya merupakan di ABK tersebut bisa underload. Total ABK di tabel di atas itu bisa underload karena hanya terdapat 1 pegawai yang ideal dan 1 lagi overload. Berarti kan sisanya atau sebagian besarnya itu memiliki ABK underload seperti itu. Sedangkan kemudian 2 pegawai yang memiliki ABK underload ini sudah harus dipensiunkan karena faktor usia. Kemudian jadi 1 pegawai diklatkan, 2 pegawai dipertahankan karena sesuai kualifikasi, tapi salah satunya memiliki ABK overload. Selanjutnya, pegawai yang memiliki ABK overload ini harus dikurangi dan diberikan kepada pegawai baru yang menggantikan salah satu dari kedua pegawai yang akan dipensiunkan karena pegawai yang bernama Roy Sinaga sudah ideal karena mengikuti diklat. Kemudian berikut perencanaan keseimbangannya. Nah, kemudian teman-teman, dari tabel perencanaan keseimbangan di atas, beban kerja 3,7 sampai dengan 4,0, maka keempat pegawai tersebut akan mendapatkan masing-masing 1 beban kerja, kecuali 1 pegawai, yaitu Nur Safitri Putri, yang mendapatkan 0,7 beban kerja. Kemudian, sebagian pekerjaannya akan diberikan kepada 1 pegawai baru yang nantinya menggantikan Adinda Stefani Mulia, serta Misa Putrapasa akan tetap bekerja dengan beban kerjanya sudah ideal. Kemudian Roy Sinaga beban kerjanya tetap karena sudah mengikuti pelatihan. Maka dari itu bisa diasumsikan semua beban kerja di atas bisa ideal. Kemudian untuk perencanaan rekrutmen dan seleksi. Open recruitment dilakukan dengan mengambil SDM dari eksternal, yaitu dengan mengajukan pegawai melalui BKD atau BKN. Terdapat beberapa indikator penilaian seleksi dengan kualifikasi yang sudah kami tetapkan. Alasan saya sebagai kepala dinas memilih untuk melakukan rekrutmen eksternal adalah memberikan kesempatan untuk berbagai macam orang dengan kemampuan pendidikan dan background yang berbeda dapat menciptakan lingkungan kerja yang beragam. Dengan begitu akan tercipta kerja tim yang lebih toleran dan mampu menghargai segala perbedaan yang ada. Sebagai dinas yang dituntut untuk memberikan pelayanan publik yang terbaik, maka dengan adanya rekrutmen eksternal ini diharapkan banyak orang baru yang terlibat. Semakin banyak ide-ide segar yang dihasilkan, para pegawai baru dapat menyumbangkan keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan yang belum ada di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Provinsi Jawa Tengah. Syarat umum sebagai berikut. Oke, skip. Kemudian syarat khusus sebagai berikut. Kemudian untuk poin D, itu perencanaan untuk pengembangan. Dari hasil ABK Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Provinsi Jawa Tengah, maka diperlukan pelatihan bagi Bapak Roy Sinaga sebagai syarat diterimanya sebagai pegawai. Maka dari itu beliau akan diberikan pelatihan sesuai tupoksinya berupa prosedur pembinaan dan pembimbingan, penggunaan program Microsoft Office, public speaking, serta leadership. Oke, sekian teman-teman presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mia. Teman-teman di sini bisa ngelihat punya Mia di jawabannya hampir sempurna ya. Jadi kalau teman-teman jawab itu caranya seperti ini. Cuman yang miss adalah di poin ketiga di bagian open recruitment-nya. Coba kita lihat Mia ke bawah. Nah, oke, ke yang minimal D3, yang persyaratan khusus. Oke, di persyaratan khusus, pertama, pendidikannya tidak sebaiknya minimal D3 apa? Apakah D3 akuntansi bisa di Dinas UMKM itu? Apakah D3 teknik elektromedik bisa? Jadi, kan tadi ya,
selagi-lagi penjelasan terkait dengan rekrutmen dan seleksi ini jangan hanya copy paste, tetapi Anda betul-betul pikirkan ketika Anda di dinas itu, staf seksi itu, Anda butuh orang yang seperti apa. Kemudian ke bawah lagi Mia di umur. Nah, apakah ketika Anda menginginkan maksimal umur ke bawah lagi 45 tahun, ya, itu bisa sesuai dengan cita-citanya Mia sebagai kepala dinas. Cita-citanya kan mendapatkan orang yang misalnya sudah berpengalaman atau misalnya masih muda, punya ide-ide kreatif. Bayangkan ketika yang daftar benar-benar usia 45 tahun. Jadi apakah itu proporsional atau menambah masalah nantinya? Kemudian saya nggak tahu apa alasannya memiliki SIM C dan kendaraan pribadi. Apakah di dinasnya Mia ini, di seksi ini butuh orang-orang yang antar jemput dan lain sebagainya sehingga harus memiliki SIM C dan lain sebagainya. Itu yang menurut saya menjadi titik poin atau revisi teman-teman ya, bahwa ketika menginginkan seseorang atau merekrut orang itu tidak hanya secara general saja, tetapi betul-betul misalnya usianya berapa, tingginya berapa, kulitnya apa, bahkan ketika memang itu diperlukan. So please you have to write down apa saja yang dibutuhkan. Itu. Jadi di perencanaan pertama, kedua, dan keempat saya nggak ada masalah. Kemudian apa-apa yang menjadi alasan Mia semuanya make sense, bisa diterima dengan baik. Dan yang tadi kenapa Mia memutuskan 3,7 menjadi 4, itu karena tadi disebutkan ya, pekerjaannya itu underload. Walaupun Ibu siapa tadi? Ibu Nur ya, itu overload, tetapi secara organisasi dia underload. Secara personal yang overload itu baru hanya Ibu Nur. Tetapi secara organisasi underload. Artinya secara organisasi itu nggak butuh banyak orang kok. Nggak butuh 5 orang. Nah itu yang mungkin harus jadi alasan juga bahwa kebutuhan atau hasil analisis beban kerja itu underload, kemudian memutuskan 4 orang bisa diterima alasannya. Gitu. Jadi cara menjawabnya punya Mia hampir perfect. Hanya soal rekrutmen dan seleksinya saja yang masih menjadi pertanyaan dan ambigu ya. Maksudnya apakah 45 tahun itu ideal, proporsional, atau malah menambah masalah dan lain sebagainya. Gitu Mia. Bisa ini nggak usah diperbaiki, tetapi bisa jadi catatan teman-teman. Nanti kalau soal ujiannya keluar seperti ini, Anda harus menjawabnya seperti apa jadi tahu. Gitu ya. Cukup Mia? Ya, Mbak mau tanya sekalian, kan aku tuh masih bingung ya Mbak, sebenarnya tuh apa ya, kalimat yang tepat untuk orang yang memang umurnya udah 56 atau maksimal pegawai itu sebenarnya tuh diksi yang tepat tuh mutasi atau dipensiunkan sih Mbak? Soalnya juga punya Mia awalnya dimutasi, cuma yang di sini udah diganti dipensiunkan, tapi yang dikirim kemarin tetap dimutasi. Yang benar kalau alasan usia, yang benar dipensiunkan. Kalau Anda sebagai orang yang bijak di dalam sebuah organisasi. Kenapa? Kalau dimutasi, bayangkan teman-teman, Anda sudah hampir pensiun. Sekarang usia Anda sudah 54 tahun atau 55 tahun. Anda sudah bekerja di situ puluhan tahun. Baru kena anjab, kemudian tiba-tiba anjabnya itu mengatakan tidak sesuai kualifikasi dan karena mungkin bukan faktor dia tidak bisa, tetapi faktor usia, jadi lelet mengerjakannya dan lain sebagainya. Nah itu kan jadi masalah. Nah artinya kalau teman-teman ada di posisi ibunya,
Kalau dimutasi seneng nggak? Dimutasi itu berarti harus adaptasi dengan orang-orang baru. Kita nggak orang dinas itu bukan berarti semuanya kenal ya. Jadi dinas A sama dinas B, dinas C dan dinas D, ya kalau mereka saling berhubungan. Kalau tidak saling berhubungan, PNS itu kan banyak banget. Nah, artinya kan harus ada adaptasi lagi. Sudah tua, alasan kesehatan juga, gitu kan. Jadi kalau misalnya alasannya karena Anda menginginkan organisasi yang perfect, organisasi yang betul-betul bekerja yang sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku gitu ya, yang semestinya berlaku, ibu ini akan dimutasi. Tapi lihat ketika dimutasi dampak dari ibunya apa? Dia harus adaptasi lagi. Pekerjaan dia juga belum pernah mengerjakan mungkin. Atau misalnya walaupun dipindah dengan sesuai kualifikasinya, apakah dia karena punya faktor kesehatan tadi yang tidak lagi muda, tidak lagi berstamina oke, apakah dia bisa mengerjakan bla bla bla. Nah, sehingga ketika dia sudah tua, ya alangkah baiknya menunggu pensiun. Gitu. Tapi kalau misalnya pensiunnya masih 10 tahun lagi, 8 tahun lagi, ya itu dipindahkan nggak masalah. Cuman kalau 2 tahun lagi pensiun, 3 tahun lagi pensiun itu kayak apa ya? Kita membiarkan orang yang sudah sakit misalnya, kemudian dia di organisasi yang baru kalau orang-orangnya ngerti. Tapi kalau orang-orangnya kondisi organisasi itu kan beda-beda ya. Ada yang mau toleran dengan orang-orang yang sudah tua, ada yang tidak mau tahu dengan pekerjaan-pekerjaannya, sehingga itu menjadi concern Mia. Gitu. Baik, Mbak, terima kasih. Oke. Kita lanjut ke materi ya. Nanti teman-teman bisa buka My Class-nya, dan di My Class itu sudah ada materi terkait dengan analisis jabatan. You can see my screen now, teman-teman? Ya, Mbak. Full nggak? Screen-nya full nggak? Full, Mbak. Full, Mbak. Oke. Jadi hari ini saya akan menjelaskan apa sih itu ANJAP, kegunaannya apa, kemudian apa sih informasi yang didapat dari ANJAP. Kira-kira seperti itu. Jadi mungkin I need like 15 until 20 minutes untuk menjelaskan, kemudian kalau ada pertanyaan saya jawab, kalau tidak ada kita selesai. Gitu. Minggu depan baru yang lama lagi, 2 jam lagi kita ketemu karena praktikum. Gitu. So I have to make sure Anda ngerti apa yang Anda kerjakan. Oke. Analisis jabatan. Kenapa butuh analisis jabatan? Pertama, karena organisasi birokrasi dihadapkan pada harapan masyarakat yang semakin tinggi, as Mia said before, terkait dengan tuntutan-tuntutan masyarakat yang semakin tinggi. Sehingga kita butuh birokrat yang profesional, birokrat yang bekerja dengan efektif, efisien, birokrat yang bisa bekerja dengan sesuai kualifikasinya, gitu kan. Ketika saya nanya, ANJAP ini gunanya untuk mengetahui apa sih? Kalau teman-teman kemarin mendengarkan saya menjelaskan apa sih ANJAP, apa sih ABK, SKP di identifikasi pegawai. ANJAP itu untuk apa? Untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan, Mbak. Others opinion? ANJAP itu digunakan untuk mengetahui apakah kompetensi seseorang itu sudah sesuai dengan yang kita mau, yang sudah sesuai dengan perusahaan atau institusi mau atau tidak. Kualifikasinya sudah cocok belum? Itu gunanya ANJAP. Atau singkatnya, ANJAP digunakan untuk mengetahui kualitas seseorang atau kualitas seorang pegawai. Itu ANJAP. Ya, jadi diingat ANJAP itu untuk mengetahui secara kualitas, sedangkan ABK itu untuk mengetahui secara kuantitas. That's the difference thing. Oke. Kedua, kenapa kita butuh ANJAP? Agar organisasi birokrasi semakin mampu bekerja secara profesional, efektif, efisien, as I mentioned before. Kemudian ANJAP itu bisa digunakan untuk pemetaan manajemen sumber daya manusia secara kelembagaan,
secara ketatalaksanaan serta perencanaan pendidikan dan pelatihan. Jadi, Anjap itu tidak hanya digunakan untuk mengetahui, oh kamu sudah sesuai, oh kamu tidak sesuai. Tetapi Anjap digunakan untuk melakukan penataan ulang organisasi, membuat dinas-dinas yang baru, kemudian merencanakan SOP, merencanakan diklat, dan lain sebagainya. Kenapa bisa seperti itu? Ini jawabannya. Jadi analisis jabatan itu proses pengumpulan, proses pencatatan, proses pengolahan, dan proses penyusunan data menjadi informasi jabatan. Gitu. Atau analisis jabatan itu juga cara untuk mendapatkan gambaran atau informasi menyeluruh yang lengkap mengenai suatu posisi jabatan. Itu analisis jabatan. Jadi kenapa kita bisa memutuskan, oh dia harus didiklatkan, oh dia kurang skill ini, kemudian dia tidak sesuai kualifikasi, oh kita butuh dinas baru nih, kita butuh orang seperti apa. Bisa ngelihatnya dari Anjap, dari analisis jabatan. Nah, informasi itu apa saja? Dasar hukumnya di sini, teman-teman. Jadi Anda bisa download, Anda bisa baca sendiri. Ada PP, ada Perka, ada peraturan Kementerian Pan-RB, dan lain sebagainya. Jadi Anda nanti lihat di pedoman analisis jabatan. Nah, kurang lebih, teman-teman akan mendapatkan 17 informasi jabatan yang akurat. Apa saja? 17 informasi ini digunakan untuk mengevaluasi jabatan, untuk rekrutmen seleksi, untuk promosi, dan lain sebagainya. Bahkan untuk menilai SKP PNS, itu juga bisa menggunakan analisis jabatan. Apa saja informasinya? Di sini dibagi menjadi 3 bagian. Pertama adalah identitas jabatan, uraian jabatan, dan juga syarat jabatan. Di mana ketiga ini menjadi hal yang sangat penting, bahkan ketika menguraikan jabatan, orang atau PNS yang harus mengisi form tersebut harus menuliskan kondisi kerjanya seperti apa, resiko bahayanya seperti apa, dan lainnya. Gitu. Sehingga harapannya ketika tahu sampai resikonya apa, kebutuhan diklatnya apa, tempat kerjanya bising atau sepi atau gelap-gelapan atau terang dan lain sebagainya, itu bisa menjadikan evaluasi organisasi. Nanti terkait pengadaan infrastruktur itu juga bisa dilakukan dengan melihat hasil analisis jabatan. Nah, tahapan dari analisis jabatan itu mulai dari pengumpulan data, penyusunan informasi, sampai penetapan hasil. Penyusunan informasi sampai penetapan hasil itu dilakukan oleh asesor atau konsultan yang diajak kerjasama untuk melakukan analisis jabatan. Jadi kalau Anda jadi PNS, Andalah yang akan diakses atau akan yang mengisi formulir analisis jabatan itu Anda. Gitu. Nah, ini tujuannya. Tujuannya ada beberapa hal tadi sudah saya sampaikan. Tujuan kelembagaan itu secara organisasi. Untuk penyusunan organisasi baru, penyempurnaan organisasi yang ada. Penyempurnaan organisasi yang ada itu masuk ke dalam perencanaan SDM yang kita bahas tadi. Jadi ketika melihat, oh ini kurang kualifikasi, oh ini sudah sesuai kualifikasi, orangnya mau diapain nih? Jadi kalau tidak ada hasil anjapnya, kita tidak bisa tahu apakah sesuai kualifikasi atau tidak. Maka butuh anjap. Kalau perencanaan SDM itu butuh semuanya ya, tetapi kenapa kita sangat butuh anjap? Karena melalui anjap inilah kita bisa tahu, oh orang ini kurang sesuai kualifikasi, oh orang ini sesuai kualifikasi, dan lain sebagainya. Peninjauan kembali alokasi tugas, wewenang, dan tanggung jawab, dan juga penyempurnaan fungsi tiap jabatan. Nah, lalu bagaimana untuk manajemen kepegawaian? Ini secara pribadi atau individu pegawainya. Digunakan untuk apa? Untuk perbaikan sistem rekrutmen, untuk penempatan, orientasi. Makanya tadi kalau Anda
ngawur ngisi rekrutmen seleksinya, padahal itu yang paling gampang, tapi yang paling gampang malah diabaikan, dan itu terbukti. Jadi kemarin kalau teman-teman tahu, minggu yang lalu kita itu bahas poin pertama dan kedua itu sangat lama. Karena masih bingung, masih nggak jelas, kita ulang-ulang terus. Tetapi poin ketiga dan keempat itu kan gampang. Yang menjadi catatan adalah, kalian harus mendetailkan. Kalau kalian butuh orang yang good looking, yang handsome, yang beautiful, yang apa-apa, Anda harus tuliskan. Nyatanya itu missing. Nyatanya yang gampang malah terabaikan. Nah, kalau yang gampang terabaikan, atau rekrutmen seleksi itu kan gampang, ya. Pengembangan itu kan gampang juga. Tetapi kalau itu gagal, berarti Anda juga gagal dalam merencanakan sebuah sumber daya manusia di instansi Anda. Gitu. Kemudian untuk jenjang karir, promosi dan lain sebagainya ini juga digunakan per orang. Nah, kenapa keselamatan kerja itu menjadi penting? Ya, karena ini kaitannya dengan apakah orang ini kalau bertahun-tahun bahkan puluhan tahun kerja di depan laptop, apakah akan sehat-sehat saja? Kemudian harus diapain ya biar misalnya tetap sehat? Apa iya dia disuruh kerja terus? Makanya misalnya kalau di dinas-dinas atau instansi pemerintahan itu kan ada gathering, kemudian ada refreshing dan lain sebagainya. Karena ditakutkan bukan pekerjaan yang fisik aja membutuhkan pikiran atau membutuhkan tenaga yang banyak gitu ya. Atau misalnya kalau dia kerja di depan laptop takutnya minusnya tambah, atau osteoporosis kalau tulangnya bengkok ke kanan, bengkok ke kiri gitu kalau kita duduk terus. Nah, saya lupa istilahnya apa, tapi skoliosis dan lain sebagainya itu disebutkan. Jadi Anda ketika menjadi seorang pegawai, Anda harus jujur apa sih kira-kira resiko atau bahaya menjadi pegawai itu. Misalnya kalau Mbak Helen jadi dosen, apa sih resikonya? Darah tinggi karena sering marah-marah sama mahasiswanya yang ngeyel-ngeyel misalnya. Atau menatap laptop terus karena ya pekerjaannya kalau misalnya online meeting ya harus mau nggak mau harus di depan layar dan lain sebagainya. Ketiga, untuk ketatalaksanaan. Ketatalaksanaan itu adalah tata kelolanya ya. Jadi untuk penyusunan SOP, untuk standarisasi infrastruktur, fasilitas, dan lain sebagainya itu bisa didapat dari Anjab juga. Jadi Anjab inilah yang paling lengkap dari yang lain, dari ABK, SKP. Anjab itu pokoknya tahu semua informasi pegawainya yang dia butuhkan apa, kemudian yang proper seperti apa. Outputnya apa? Ya jelas outputnya adalah informasi jabatan sebanyak 17 informasi jabatan, kurang lebihnya 17 informasi jabatan, termasuk tugas, wewenang, pengalaman kerja, dan lain sebagainya. Nah, outcome-nya apa? Ya tentu untuk tadi di awal, menyempurnakan tata kerja, untuk pengadaan pegawai, untuk jenjang karir, untuk penyelarasan diklat, dia butuh diklat apa, peningkatan akurasi dan akuntabilitas evaluasi jabatan, dan lain sebagainya. Nah, praktikumnya apa? Praktikumnya yang akan kalian coba nanti adalah, mudah-mudahan jadi doa, Anda pura-pura jadi PNS-nya, bukan jadi asesornya. Tetapi Anda yang menjadi PNS-nya yang akan mengisi formnya. Kira-kira kalau Anda di jabatan itu, di posisi itu, Anda akan menuliskan apa saja. Nah, minggu depan kita akan bahas itu. Gitu. Jadi minggu depan tolong Anda siapkan formnya, di-download dari MyClass. Jadi ketika Mbak Helen menjelaskan, Anda mencatat hal-hal penting atau hal-hal yang dirasa untuk jawaban Anda, jadi nanti tidak 2 kali sampai 3 kali nanya. Jadi kalau konsul misalnya secara overall aja. Kalau sudah oke, saya bilang oke. Kalau ada kekurangan, saya akan bilang ada yang kurang. Gitu kira-kira. Mudah ya.
Yang ini termasuk mudah karena hanya mengisi form. Formnya nanti pengisiannya bagaimana, juknisnya, petunjuk teknisnya seperti apa. Minggu depan saya akan kasih tahu dan kita coba simulasikan. Gitu teman-teman, ada pertanyaan? Do you have any question before we finish the class? Belum, Mbak. Mbak, mungkin besok pas ngadepin materinya baru tanya. Oke, sip. Jadi tugas teman-teman minggu depan adalah mendownload analisis jabatan dari MyClass. Itu digunakan pedoman bagi Anda untuk mengisi. Ya, jadi nanti hal-hal yang menjadi note itu nanti Anda langsung tulis di situ. Kalau misalnya Anda suka coret-coret di print. Atau kalau misalnya ada iPad bisa atau laptopnya sudah layar sentuh bisa ditulis-tulis di situ. Gitu ya. Oke, mungkin itu saja teman-teman dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Kita ketemu lagi minggu depan. Hari ini kita bertemunya hanya sebentar, tetapi minggu depan saya pastikan akan lama karena kita mencoba mengisi 17 informasi jabatan. Gitu. Oke. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri semuanya. Terima kasih atas tunggu. Saya belum ngabsen yang di sini. Karena saya nggak peduli absen di MyClass ya. Gupita ada? Mbak Gupita ada? Itu tadi yang katanya kerja atau Mbak? Oke, saya remove. Gitu. Arvin K. Selfie. Arvin K. Selfie. Oke, saya remove lagi. Arsyalia Lutfia. Ada, Mbak. Asyifa Rizka. Hadir, Mbak. Ayu Siti Untari. Hadir, Mbak. Dinda Aulia. Hadir, Mbak. Dinda Ayu. Hadir, Mbak.